Supervisi akademik berbasis coaching merupakan supervisi akademik yang dikemas dalam kegiatan coaching. Memiliki prinsip dasar yaitu kemitraan yang menempatkan posisi coach terhadap coachee sebagai mitra yang berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Jadi Bu Weni, sesuai dengan rencana kita, hari ini saya mau observasi supervisi akademik terhadap Bu Weni. RPP Bu Weni sudah saya pegang. Tentang pembelajarannya perkalian matriks, materi pokoknya matriks, ya. Jadi menurut Bu Weni, kira-kira apa tujuan dari pra-observasi ini, pertemuan observasi ini? Observasi ini Pak, saya ingin berdiskusi sama Bapak tentang pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti waktu observasi Pak. Jadi menurut Bu Weni lah, apa ukuran keberhasilan pembelajaran itu dalam pertemuan kita ini tentu ada ukuran keberhasilan. Menurut Bu Weni apa ukuran keberhasilan tersebut? Kalau dari saya sebagai guru sih Pak, ukuran keberhasilan itu yang pertama acuannya keaktifan anak dulu Pak di kelas gitu kan, baru setelah itu nanti masuk ke nilai kalau memang dilakukan penilaian. Ya. Kemudian Bu Weni nanti di observasi kelas tentu mengajarkan tentang perkalian matriks. Jadi apa prioritas Ibu untuk mencapai pembelajaran tersebut? Prioritasnya saya awalnya pengen gunain model pembelajaran Pak gitu kan, terus gunakan juga ada media kayak KPD atau video-video gitu, jadi nggak hanya satu sumber belajar yang saya ingin gunain gitu. Dalam melaksanakan pembelajaran nanti kira-kira ada enggak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Weni untuk mencapai tujuan? Mungkin yang pertama sarana prasarana Pak, itu kayak Infokus gitu kan. Kayak Infokus itu kan kita belum ada di kelas gitu, berarti memang harus dipersiapkan dulu sebelumnya. Dan yang kedua itu mungkin jaringan gitu kan, saya kan di sana buat video, menampilkan video YouTube gitu, cuma karena mungkin jaringan terkendala, jadinya nggak bisa gitu video itu ditampilkan. Jadi yang bagian terakhir tadi kan harus gangguan itu, jadi tentu harus ada solusinya. Kira-kira solusinya kalau misalnya jaringan tadi tidak ada nggak solusinya? Kalau solusinya mungkin dari saya Pak, saya download dulu lah berarti itu kan, di rumah saya download, saya siapkan. Jadi nanti kalau udah di kelas itu tinggal tampilkan aja lagi, nggak, jadi kalaupun nggak ada jaringan dia tetap bisa ditampilkan videonya gitu. Ya, berarti udah ada solusinya dari Ibu ya. Kemudian ada enggak hambatan atau gangguan yang lain, entah dari siswa, entah dari rekan yang lain gitu kan? Kalau memang ada gangguan, coba Ibu gangguan atau hambatan ya. Kalau gangguan hambatan itu mungkin memotivasi anak Pak untuk aktif gitu kan, karena saya maunya kan diskusi kelompok. Kadang anak ini kalau diskusi itu kan cuma menyerahkan sama yang bisa gitu, dia cuma yang kadang kalau satu kelompok itu 5, yang bisa tuh 2, jadi yang kerja itu cuma 2 gitu, yang 3 itu jadinya kadang yang terima bersih gitu dia jadinya. Jadi nanti saya sesuai jadwal Ibu masuk, nanti saya kan observasi kelas. Jadi apa rencana Ibu dalam pembelajaran ini? Kalau rencana saya Pak, mungkin dalam kelompok itu nggak banyak-banyak gitu, biasanya mungkin 5, nanti saya buat 3 atau mungkin bisa 2. Jadi memang anak itu yang aktif semua gitu, tidak hanya menyerahkan tugas itu sama yang bisa gitu. Nanti kalau 5 kan itu banyak yang nggak kerja gitu, jadi bagusnya nanti satu kelompok itu sedikit aja, 2 atau 3 orang, jadi emang harus kerja. Jadi anak itu bisa dibilang secara langsung harus kerja semua gitu,
harus aktif semua tiga-tiganya gitu. Ya. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran ini pelajaran Ibu pelajaran matematika. Kira-kira Ibu punya ide atau punya solusi atau punya metode pembelajaran yang berbeda dengan kawan-kawan yang lain atau tiap-tiap materi ada enggak perbedaannya? Kalau untuk yang perkalian matris ini Pak, saya mau coba tuh tadi pakai kerja kelompok gitu kan Pak, karena menurut saya kalau yang ini bisa didiskusiin gitu, karena ada beberapa materi matematika itu yang harus saya yang menjelaskan gitu, baru anak itu paham. Kalau ini kayaknya materinya nggak terlalu berat, jadi anak itu bisa menalar sendiri, jadi memahami sendiri, jadi bisa secara kelompok mengerjakannya gitu. Jadi untuk melaksanakan hal tersebut tentu Ibu perlu menyiapkan apa-apa yang disiapkan seperti tadi bilang sarana prasarana. Selain itu apa kira-kira perlu disiapkan? Kalau saya siapkan paling media ya Pak, karena saya kan pakai LKPD, berarti harus siapin dulu LKPD-nya. Terus mungkin saya juga ada mau kasih kayak ringkasan materi sama anak, itu saya print juga, saya bagi per kelompok gitu. Sebelum pembelajaran udah ada per kelompoknya. Iya. Ya. Jadi ini dalam kegiatan ini apa komitmen Ibu terhadap rencana pembelajaran ini? Kalau komitmen saya Pak, ya saya harus cari ide-ide baru di setiap materi, karena beda-beda materi itu kan beda cara penyampaiannya. Mungkin bisa melalui video atau bisa LKPD atau bisa mungkin kalau ada games yang berhubungan sama video, berhubungan sama materi bisa saya pakai gitu. Jadi komitmennya itu harus cari ide-ide baru untuk tiap-tiap materi biar cara menyampaikan materinya itu nggak monoton, nggak cuma diskusi, nggak cuma ceramah, tapi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ya. Jadi Ibu rencananya mau melaksanakan komitmen ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bu. Sudah sore ya. Tapi harus semangat kan? Semangat. Oke, sebelum belajar, tolong ke ketua kelas perkenalan dulu, kita siapkan. Siap. Belum belajar kita menurut agama dan kita masing-masing. Udah mulai. Sudah selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu absen dulu. Siapa temannya yang akan datang? Siapa? Ini apa keterangannya? Apa keterangannya ini? Apa? Oke, siapa lagi? Ini dua. Yemima, Sandi, ada lagi? Ada tiga? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matriks, yaitu perkalian matriks. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu untuk mengalihkan matriks yang 2x2, yang berorder 2x2. Ada yang ingat materi yang minggu semalam apa? Pengurangan susunan matriks. Yang kemana lagi? Yang baru-baru. Dan terakhir, soal terakhir kemarin. Apa itu? Perkalian matriks, tapi yang skalar dengan matriks. Ya, kemarin skalar dengan matriks. Kalau yang sekarang matriks dengan matriks. Oke, hari ini saya ingin
berarti yang ini 4 ini satu kelompok, yang 4 sana satu kelompok, 4 sini satu kelompok, berarti yang ini bertiga, 4. Oke, berarti ada 6 kelompok. Oke, saya kasih waktu 2 menit aja untuk kita buka kelompok. Assalamualaikum Bu Weni. Selamat sore. Jadi kita tadi sudah observasi kelas. Jadi penampilan Bu Weni sangat bagus sekali. Sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar sekali. Menurut Bu Weni lah, apa yang sudah baik dari hasil pembelajaran tadi? Yang sudah baik, yang pertama saya sudah pakai KTB Pak sebagai media pembelajaran, dan saya juga tadi sudah membantu anak yang mengalami kesulitan mengenai materi dan masalah yang saya permasalahan dalam KTB tersebut. Saya mengamatinya sangat bagus dan aktif sekali pembelajarannya, di mana model pembelajaran sudah diterapkan dengan baik. Apa yang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya menurut Bu? Yang perlu dikembangkan mungkin Pak sumber-sumber belajarnya, mungkin bisa pakai buku, pakai video, terus juga bisa mungkin untuk memberi tugasnya nanti bisa pakai media-media yang berhubungan dengan teknologi ya Pak, misalnya bisa pakai flipbook sebagai sumber belajarnya, terus juga bisa pakai quizzes gitu. Aduh, itu ide bagus sekali Bu Weni ya, menggali menggunakan teknologi. Kira-kira kapan nanti Bu Weni lakukan lagi? Ya mungkin pada pertemuan selanjutnya itu bisa direncanakan, bisa dituangkan dalam RPT, jadi nanti waktu proses pelaksanaannya bisa berdasarkan RPT ini Pak. Saya sangat senang mendengar apa yang Bu Weni lakukan tadi. Dukungan apa yang dapat Bu Weni perlukan dari rencana Bu Weni ini? Kalau kita ingin menggunakan IT dalam proses pembelajaran Pak, misalnya tadi saya pakai quizzes gitu kan, quizzes itu kan namanya sudah teknologi yang berbasis IT dan dia website, sudah pasti kita butuh setidaknya itu wifi atau jaringan yang memadai gitu, jadi kita bisa gunakan, anak bisa menggunakan handphone gitu. Jadi melalui handphone itu anak bisa belajar, cari-cari sumber bahan pembelajaran, atau bisa kalau pakai quiz-quiz itu bisa melalui itu. Jadi dari pembelajaran tadi ya ini sudah berusaha, kemudian juga sudah bagus. Mungkin dari pesertanya ada beberapa yang kurang aktif, ada yang sudah aktif, tapi ada yang kurang aktif. Apakah Bu Weni punya solusi bagi yang kurang aktif tadi? Yang mungkin kedepannya Pak, kalau tadi kan mungkin saya membagi kelompoknya kan random ya Pak, acak gitu kan, ini 1, 2, 3, 4, besok bisa dalam pembagian kelompok saya bisa lebih mengelompokkan itu berdasarkan mungkin karakternya, mungkin kemampuannya, atau gaya belajarnya, jadi nggak random kayak tadi. Waduh, mantap sekali Bu Weni ya. Semoga untuk kedepannya lebih lancar. Saya tunggu kabar berikutnya. Bagaimana perasaan Bu Weni sekarang setelah supervisi ini? Dan apa yang dapat Bu Weni sampaikan? Oke, kalau perasaan tadi awalnya memang deg-degan Pak, katanya sesuai dengan yang diharapkan. Tapi setelah supervisi saya merasa senang dan lega. Kalau kesimpulannya mungkin anak ini tadi sebagian itu memang yang seperti Bapak bilang sudah aktif kan, terus ada juga yang belum aktif, jadi saya harus lebih memiliki inovasi dan kreatif lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Weni, dan mudah-mudahan untuk berikutnya bisa lebih berhasil, dan saya akan menyusun laporan supervisinya dan juga tindak lanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.